mensia-siakan. Fa innaha huna baitallahi yabni hadzal ghulam wa abuhu. Nanti di tempat ini akan ada Baitullah yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Gitu. Wa innallaha la yudayyi'u ahlahu, dan Allah tidak akan mensia-siakan pengikut orang-orang yang menyembahnya. Wa kanal baitu murtafi'an minal ardi karabiyati ta'wihi suyul fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi. Nah, al-bait, Baitullah itu ketika itu digambarkan berada di atas sebuah bukit kecil yang seolah-olah sisi-sisinya itu digerus oleh air bah. Jadi bukitnya itu menonjol gitu, Pak. Fakanat kadzalika hatta marad bihim rufqatun min juhum. Nah, kondisi itu tetap seperti itu sampai kemudian tidak lama kemudian ada sekelompok orang dari suku Juhum yang lewat gitu. Muqbilina min tariqi Kada, datang ke arah Mekah dari arah Kada. Fanazalu fi asfali Makkah. Kemudian mereka singgah ke lembah Mekah yang paling rendah. Fara'au ta'iran 'aifan, mereka melihat ada burung-burung kok muter-muter di atas. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, inna hadzal ta'ir la yaduru 'ala ma, sungguh burung ini pasti mengitari sumber air. Wala ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma, padahal kita sudah berkali-kali lewat ke lembah ini, kita enggak pernah menemukan di sini ada air. Farsalu jariyan au jariyaini fa idahum bil ma, kemudian mereka mengirimkan seorang pemuda atau dua orang pemuda, ternyata kemudian beneran mereka bisa menemukan air, Pak. Faraja'u fa akhbaruhum bil ma, kemudian dua orang pemuda yang diutus tadi itu balik kepada suku Jurhum tadi itu, lalu kemudian mengabarkan benar ada air. Fa aqbalu, lalu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke sana. Qala Ibnu Abbas mengatakan wa ummu Ismail indal ma, ketika suku Jurhum ini datang, Ibunda Hajar sedang berada di sekitar sumur Zam-Zam. Faqalu atadzanina lana an nanzila indaki, apakah engkau lalu kemudian suku Jurhum itu mengatakan, apakah engkau mengizinkan kami untuk bertempat tinggal bersama dengan dirimu? Faqalat na'am, Ibunda Hajar menjawab, boleh. Walakin la haqqa lakum fil ma, tapi kalian tidak punya hak untuk memiliki sumur ini. Boleh menggunakan airnya tapi tidak boleh mengklaim ini sumur mereka. Qalu na'am, mereka kemudian menjawab, ya. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas kemudian berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fa'al fadzalika ummu Ismail wa hiya tuhibbul ins. Lalu kemudian Ibunda Hajar mengizinkan perkara itu, sedangkan kondisi beliau ketika itu betul-betul membutuhkan teman, Pak, gitu. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'hum hatta idza kana biha ahlu abyatin minhum wa syabbal gulamu wa ta'allama al-arabiyyata minhum wa anfasahu wa ajabahu hina syabba falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum wa matat ummu Ismail. Lalu kemudian suku Jurhum ini bertempat tinggal di sana, kemudian beranak pianak, semakin banyak rumahnya. Lalu kemudian Nabi Ismail syabbal gulam, tumbuh dewasa, ta'allamal arabiyyata minhum, lalu kemudian belajar bahasa Arab kepada mereka, wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Nah, ini yang menarik, Pak. Anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Nabi Ismail ketika itu dikagumi dan dijadikan idola, Pak. Gitu. Jadi karena kecerdasannya, karena pertumbuhan fisiknya, dia kemudian anfasahum, paling berharga di antara kaumnya, wa a'jabahum, dan paling menakjubkan. Falamma adraka, lalu kemudian ketika sudah tumbuh dewasa, zawwajuhu imra'atan minhum, mereka menikahkan Nabi Ismail dengan salah seorang gadis dari suku Jurhum, wa matat ummu Ismail. Lalu kemudian ibunda Nabi Ismail meninggal dunia. Faja'a Ibrahim ba'da matazawwaja Ismailu yutali'u tarikatahu falam yajid Ismailan. Lalu kemudian setelah itu tidak berapa lama kemudian Nabi Ibrahim datang untuk menengok keluarga yang ditinggal di sana. Falam yajid Ismail, tapi enggak ketemu dengan Nabi Ismail. Fasala imra'atahu anhu faqalat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tanya kepada istri Nabi Ismail, lalu kemudian dia
istrinya itu menjawab, kharaja yabtaghi lana. Nabi Ismail suami saya lagi keluar untuk mencari makan, mencari nafkah untuk kami. Tsumma sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Nabi Ibrahim kemudian tanya kepada istri Nabi Ismail tentang kehidupan mereka dan kondisi mereka. Faqalat nahnu bisyarrin nahnu fi dhiqin wa syiddatin. Istrinya Nabi Ismail jawab, aduh keadaan kami buruk, keadaan kami sempit, keadaan kami juga susah. Fasyakat ilaihi. Istrinya Nabi Ismail banyak mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Tapi nggak tahu kalau ini Nabi Ibrahim, Pak. Qala, lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, fa idza jaa zawjuka faqra'i alaihi salama wa quli lahu yughayyir atabata babihi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam saya kepada suamimu, lalu kemudian sampaikan pesanku agar dia mengubah ambang pintunya. Falamma jaa Ismail ka'annahu anasa syai'an. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah pergi, Nabi Ismail datang, ka'annahu anasa syai'an, dia merasa sesuatu. Faqala kemudian dia tanya pada istrinya, Pak, hal ja'akum min ahad? Apakah tadi datang seseorang? Qalat na'am, ja'ana syaikhun kada wa kada, fa sa'alana anka fa akhbartuhu. Benar, tadi datang seorang tua seperti ini, kemudian tanya tentang engkau hai suamiku, fa akhbartuhu. Lalu kemudian saya memberitahukan kepadanya. Fa sa'alani kaifa aishuna, fa akhbartuhu anna fi juhdin wa syiddatin. Lalu kemudian tanya gimana kehidupan kita. Maka saya memberitahukan kepada beliau, sesungguhnya kita ini dalam keadaan susah dan sempit. Qala fa hal awsaka bi syai'in? Nabi Ismail kemudian tanya lagi, apakah dia memberikan wasiat kepadamu? Fa hal awsaki bi syai'in? Apakah dia memberikan wasiat kepadamu tentang sesuatu? Qalat na'am. Istrinya menjawab, benar. Amaroni an aqra'a 'alaika salam wa yaqulu ghayyir atabata babika. Dia menyuruh saya untuk menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu untuk mengubah ambang pintumu. Qala, kemudian Nabi Ismail mengatakan, dzaka abi, itu tadi bapak saya. Wa qad amaroni an ufariqaka, dan beliau menyuruh saya untuk menceraikanmu. Il alhiqi bi ahliki. Karena itu silahkan sekarang engkau kembali pada keluargamu. Fatallaqaha wa tazawwaja min ukhra. Kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya yang ini, lalu tidak lama kemudian beliau menikah dengan wanita yang lain. Fala bita'anhu Ibrahim masya Allah. Lalu kemudian selama waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak datang lagi ke sana. Summa atahum ba'du. Lalu kemudian beliau datang lagi mengunjungi putranya. Falam yajidhu, tapi enggak ketemu lagi sama Nabi Ismail. Fadakhala ala imraatihi fasa'alaha anhu. Lalu kemudian bertamu ke dalam rumah, tanya tentang Nabi Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Istrinya menjawab, suami saya keluar rumah untuk mencari nafkah untuk kami. Qala kaifa antum? Nabi Ibrahim kemudian tanya lagi, gimana kabar kalian? Fasa'alaha an aishihim wa hayatihim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tanya bagaimana kehidupan dan kondisi mereka. Faqalat nahnu bi khair wa sa'ah wa asnat 'ala Allah. Istrinya yang kedua ini menjawab, istri Nabi Ismail yang kedua menjawab, nahnu bi khair, keadaan kami baik-baik saja, keadaan kami lapang, wa asnat 'ala Allah. Bahkan kemudian istrinya ini memuji kepada Allah. Faqala, Nabi Ibrahim tanya lagi, ma ta'amukum? Apa makanan kalian? Qalat, istrinya Nabi Ismail jawab, Allahmu, daging. Qala fama syarabukum? Nabi Ibrahim tanya lagi, apa minuman kalian? Qalat alma, air. Dijawab gitu sama istri Nabi Ismail. Qala, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahi mereka pada daging dan air yang mereka konsumsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walam yakun lahum yauma idzin habbun. Pada waktu itu mereka belum mengkonsumsi biji-bijian. Jadi tidak ada biji-bijian, Pak. Walau kana lahum da'alahum fihi. Kalau mereka punya biji-bijian, Mekah sudah ada biji-bijian ketika itu, niscaya Nabi Ibrahim juga akan berdoa bagi biji-bijian yang mereka punya. Qala fahuma la yakhlu alaihim ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu.
Ibnu Abbas mengatakan, andai kondisi ini dialami oleh selain penduduk Mekah, yaitu hanya mengkonsumsi daging dan air saja, maka niscaya manusia selain penduduk Mekah tidak akan tahan. Qala fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam. Nabi Ibrahim kemudian berpamitan lalu kemudian mengatakan kepada istrinya Nabi Ismail, kalau suamimu datang sampaikan salam saya, wa murihi yuthabbitu atabata babihi, dan perintahkan kepada suamimu untuk mengokohkan ambang pintunya. Falamma jaa Ismail qala, ketika Nabi Ismail datang ke rumah, dia mengatakan, hal ataku min ahad, apakah tadi ada tamu? Qalat na'am, istrinya menjawab, benar. Atana syaikhun hasanul hay'ah, tadi datang seorang tua yang wajahnya kondisinya sangat bagus. Wa asnat alaihi, istrinya memuji kondisinya Nabi Ibrahim. Fasa'alani anka fa akhbartuhu, lalu kemudian dia bertanya kepadaku tentangmu dan saya beritahukan kepadanya. Fasa'alani kaifa aishuna fa akhbartuhu anna bi khairin, dia bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kita, dan saya memberitahukan kepadanya sesungguhnya kita dalam keadaan baik-baik saja. Qala, Nabi Ismail kemudian tanya, fa usaki bi syai'in, apakah dia memberikan wasiat kepadamu dengan sesuatu? Qalat na'am, istrinya menjawab, benar. Wa yaqra'u 'alaika salam, dia titip salam, wa ya'muruka an tusabbita atabata babika, dan memerintahkan kepadamu untuk mengokohkan pintu rumahmu, ambang pintu rumahmu. Qala dzaka abi, Nabi Ismail kemudian beritahu, itu tadi bapak saya. Wa antil atabatu, dan engkaulah yang dimaksud dengan ambang pintu ini. Amaroni an umsikaki, sesungguhnya bapak saya memerintahkan saya untuk mempertahankan dirimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jam-jam itu ya Pak. Pasti satu sedikit aja Pak, satu sedikit Pak. Kita ambil pelajaran dari potongan cerita yang ini Pak. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini fragmen ini menunjukkan akhlak adab antara orang tua dengan anak, orang mertua dengan menantu. Perhatikan dialog antara Nabiullah Ibrahim dengan menantunya. Walaupun ini wanita, Nabiullah Ibrahim ini tetap memposisikan ini sebagai menantu, sehingga Nabiullah Ibrahim tidak memberi perintah-perintah kepada menantunya. Karena menantu istri itu taatnya kepada suaminya Pak, bukan kepada mertuanya, gitu. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada adat yang salah di dalam kebiasaan kita Pak. Kalau umpamanya serah-serahan manten, biasanya ketika pihak yang dipasrahi untuk menyerahkan manten itu mengatakan, tolong terima anak saya dan perlakukan dia seperti anak Anda sendiri, anak kandungmu sendiri. Ini keliru Pak. Menantu diposisikan sebagai menantu, anak kandung diposisikan sebagai anak kandung. Karena itu menantu tidak punya kewajiban berbakti kepada mertua. Gitu lagi, Bapak Ibu, ingat, menantu tidak punya kewajiban berbakti pada mertua. Yang punya kewajiban berbakti adalah anak kandung, gitu Pak. Kenapa kok punya ada kewajiban berbakti? Karena ada hak waris. Kenapa kok menantu tidak ada kewajiban berbakti pada mertua? Karena dia tidak dapat waris Pak. Bagaimana mungkin Allah memberikan suatu kewajiban tapi menghilangkan haknya? Walaupun demikian, para menantu juga kemudian tidak boleh menganggap, oh nek ngono saya nggak wajib berbakti pada orang tua, pada mertua saya kok. Kalau gitu saya nggak usah hormat. Juga keliru seperti itu. Para menantu tetap wajib menghormati mertua mereka sebagai sesama muslim. Sesama muslim itu kan ada kewajiban, yang lebih muda menghormati kepada yang lebih tua. Liyusal limas sohir alal kabir, yang kecil memberikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang kemudian bisa kita ambil dari fragmen potongan kisah ini. Yang bisa kita ambil pelajaran berikutnya, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan bagaimana nasihat seorang bapak kepada anaknya. Seorang bapak kepada anaknya memberikan nasihat tentang bagaimana perkara-perkara kebaikan yang berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim menjumpai menantu pertamanya ini kok banyak ngeluh dan lain sebagainya, sedangkan menantu kedua ini kok baik dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk menceraikan istri yang pertama dan mempertahankan istri yang kedua. Dan Nabi Ismail, karena kemudian ini perintah dari bapaknya dan perintah ini tidak menyalahi aturan syariat, bahkan mengandung nasihat untuk menjaga agama, maka dilaksanakan dengan tidak ragu-ragu, Pak. Saya jadi teringat kisahnya sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika ditikam Abu Lu'lu'ah. Ketika ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, Mughirah bin Syu'bah ketika itu mengunjungi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu kemudian mengusulkan bahwasanya yang paling pantas menggantikan beliau adalah putra beliau, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anak yang betul-betul soleh, Pak. Rasulullah itu menjamin surga bagi Abdullah bin Umar, Pak. Jadi ketika itu Abdullah bin Umar disebutkan oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Umar, sungguh saya melihat engkau ini terbang dengan karpet dari satu tempat ke tempat lain di surga, andai engkau memperbanyak qiyamul lail. Sejak saat itu Abdullah bin Umar memperbanyak qiyamul lail. Nah kalau sudah kayak gitu, dijamin dia masuk surga, Pak. Saking taatnya Abdullah bin Umar kepada Rasulullah, pernah pada suatu ketika onta beliau masuk ke kota Madinah, muter di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansori 2 kali, Pak. Kenapa demikian? Karena dulu ontanya Rasulullah muter di tempat itu 2 kali, Pak. Jadi Abdullah bin Umar ini betul-betul anak yang soleh, Pak, pemberani juga, nggak pernah mundur dari perang dan sebagainya. Tapi ketika itu jawabannya masyhur dari Sayyidina Umar, beliau mengatakan, andai perkara khilafah ini adalah perkara yang baik, maka sudah ada satu orang di antara keluarga Umar yang mendapatkannya. Dan andai perkara khilafah ini perkara yang buruk menyebabkan masuk neraka, maka cukup Umar di antara keluarga Umar yang mengalaminya. Itu jawaban yang masyhur, Pak. Jawaban yang tidak masyhur, beliau menjawab seperti ini. Ada 2 jawaban, Pak. Saya tidak akan menyerahkan urusan umat ini kepada seorang laki-laki yang lemah, yang bahkan tidak mampu menceraikan istrinya. Jadi ceritanya, Pak, Abdullah bin Umar itu pernah menikah dengan seorang wanita yang cantik. Lalu kemudian di masa-masa pengantin baru, pergaulan antara Abdullah bin Umar dengan istrinya ini menyebabkan beliau ini agak terlambat ke masjid. Bukan masbuk, Pak, tidak masbuk, gitu. Cuman sedikit terlambat, Pak. Kalau biasanya sebelum adzan sudah di masjid, ini nunggu adzan dulu dan sebagainya, gitu. Tidak masbuk, Pak, gitu. Tidak mungkin ahli surga itu telat-telat ke masjid, itu tidak mungkin, Pak, gitu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bapaknya kemudian tanya, menyelidiki, ini kenapa yang bikin anak saya kok sekarang agak terlambat ke masjid? Ternyata beliau sedang menikmati masa pengantin baru dengan istrinya. Melihat seperti ini, Umar bin Khattab itu kan standarnya tinggi, Pak. Langsung memerintahkan, ceraikan istrimu. Ini kamu menikah sama wanita, bikin kamu terlambat ke masjid, bikin kamu nggak bergegas dalam kebaikan, nggak baik. Ini ceraikan istrimu. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Enggak, Pak, saya tidak akan ceraikan istri saya, Pak. Cuman mulai hari ini saya nggak akan terlambat lagi ke masjid, Pak. Abdullah bin Umar itu laki-laki soleh, Pak. Jangan bayangkan kayak kita suka terlambat ke masjid, Pak. Gitu. Nah, beliau setelah itu nggak pernah lagi terlambat ke masjid, Pak. Tapi peristiwa ini dijadikan standar tinggi bagi Umar. Beliau menjawab, saya nggak akan serahkan urusan umat ini kepada seorang laki-laki yang lemah, yang bahkan tidak mampu menceraikan istrinya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada banyak pelajaran di sini, Pak. Bahwasanya ketaatan pada Allah mutlak seperti ini itu bisa menyebabkan kita insya Allah bahagia dunia akhirat, insya Allah, Pak. Nah, di akhir hadis ini Nabi Ibrahim datang lagi kepada Nabi Ismail ketika sudah dewasa, lalu kemudian memberitahukan bahwasanya Allah memerintahkan beliau untuk membangun Baitullah. Lalu kemudian Nabi Ismail menjawab, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai Bapak, dan saya akan menolongmu. Lalu kemudian mereka berdua membangun masjid ini, membangun Baitullah ini sambil berkali-kali membaca doa yang ada di ayat 120 tadi, yang ada di ayat 127 dari surat Al-Baqarah tadi, Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Ismail gotong batunya, Nabi Ibrahim yang natap batunya, Pak. Nah, ini kisah dari 127 tadi, Pak. Mudah-mudahan kisah yang panjang ini bisa menjadikan kita banyak ngambil pelajaran dari ini. Terus terang ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, Pak. Mudah-mudahan betul-betul bisa berfaedah, bermanfaat bagi kita. So, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu yang bertanya, Pak. Saya mohon maaf karena sampai Isya ini, Pak.
Cukup Pak Ji? Kalau sudah cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.